Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita kembali mengkaji kitab Nizamul Islam dari segi bahasa Arabnya. Kemarin kita sudah membahas tentang huruf jar dan idhofah. Ya, ini harus benar-benar kita matangkan, kita kuasai betul sebelum nanti masuk di materi-materi yang lain. Karena huruf jar dan idhofah ini selalu muncul. Ya. Hampir setiap paragraf nanti ada huruf jar dan idhofah. Kita terjemahkan sambil nanti kalau ada materi yang kita bahas. Wahina, dan ketika, nangzuru, kami mengamati, ya, atau kita mengamati. Mana yang menunjukkan kita? Di sini ada nun. Ya. Ini sebenarnya dia bukan dhamir, ya, karena fi'il nangzuru ini ya dhamirnya itu mustatir, tidak terlihat. Wahina nangzuru, ketika kita mengamati. Mengamati terhadap apa? Ila. Nah, ila ini huruf jar. Maka kata setelahnya ini menjadi kasrah, ini menjadi majrur. Ya, tanda jarnya menggunakan kasrah. Ya. Ingat ila huruf. Karena ini tanda i'rabnya kelihatan, maka ini yang dijarkan namanya isim mu'rab. Ketika kita mengamati ilal mahdudi kepada sesuatu yang terbatas, ya, najidu, maka, jadi hina ini juga bisa bermakna syarat. Ya. Ketika, maka, secara maknawi saja. Najidu, kami mendapati, kita mendapati kepada sesuatu yang terbatas tadi. Sesuatu yang terbatas tadi laisa azaliyan, itu tidaklah azali. Ya. Tidaklah azali. Jadi ini isimnya laisa ke lafadz ini al-mahdud, ya. Berarti begini, yang terbatas tidaklah itu azalian, menjadi khobar. Khobar itu menjelaskan dari isim laisa ini, ya. Tidaklah azali. Wa illa, jika tidak demikian, berarti kebalikan, pemahamannya kebalikan. Al-mahdudu azalian gitu. Jika tidak demikian, tidak demikian itu maksudnya berarti bagaimana? Kan ini tadi disampaikan bahwa yang terbatas itu tidaklah azali, berarti dibalik, yang terbatas azali. Gitu. Lama karena pastilah, gitu. Pastilah, ya, apa namanya itu yang terbatas ini, ya, karena dia azali, ya, tidaklah mahdud dan terbatas. Maknanya di sini tidak. Ya, karena mahdud tadi yang terbatas itu mahdud dan ya tidak terbatas. Bisa difahami belum? Ya, mungkin kalau dari sini baru bisa, ya. Wahina nangzuru, ketika kita mengamati ilal mahdudi kepada sesuatu yang terbatas, najidu, kami akan mendapati sesuatu yang terbatas tadi, laisa, yang terbatas tadi tidaklah azalian azali. Jika tidak demikian, wa in la, ini hasilnya in dan la, ya. Wa in la, jika tidak demikian maksudnya kalau yang terbatas ini kok azali, lama karena pastilah yang terbatas itu tidaklah gitu mahdud dan terbatas, ya. Karena dia azali gitu. Nah, ini apa istilahnya itu? Anggapan saja, ya. Kalau memang yang terbatas kok azali, maka dia tidak terbatas. Gitu. Karena mahdud dan azali ini
bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Kalau yang namanya mahdud terbatas, itu ya pasti bukan azali. Dan kalau yang azali itu pasti tidak terbatas. Fala buddha, maka tidak boleh tidak. La buddha itu artinya tidak boleh tidak atau harus. Min ayyakuna, ya, harus. Ya, min ayyakuna ini tidak perlu diartikan. Min ayyakuna al-mahdudu, yang terbatas itu ya, makhlukon, ya, diciptakan. Ini dari isim maf'ul, artinya ya, makhluk yang diciptakan, ya. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, min ayyakunal mahdudu, yang terbatas itu sebagai khobar nih, khobar dari yakun, ya. Makhlukon, diciptakan li ghairihi, oleh yang lainnya. Oleh yang lainnya. Lainnya itu lainnya siapa? Lainnya makhluk, ya. Wahada, dan ini, ya. Wahadal ghairu, ya. Li ghairi, lafadz ghairi. Ya kan dia diciptakan oleh yang lain. Lah yang lain itu siapa? Nah, kita perlu tahu. Wahadal ghairu, ya. Sesuatu yang lain ini, dia adalah khaliqul insan, yang menciptakan al-insani, manusia. Coba di sini al-insani dibaca kasrah, ya. Kenapa? Karena sebagai mudhaf ilaih. Di sini ada mudhaf. Ya. Seperti itu. Oh ya, ini ada min tadi, huruf jar. Setelahnya ada an. Nah, ini berarti majrurnya berubah jumlah. Ya, jika majrur kepada ini huruf an ini, maka jumlahnya jumlah fi'liyah, ya. Jika di sini anna min anna, maka jumlah setelahnya di sini kalimat di sini namanya jumlah fi'liyah, ya. Kita lanjut. Wal hayati, dan kehidupan, wal kauni, dan alam semesta. Wa huwa itu siapa? Ya, al-ghair tadi, ya, sesuatu yang lain tadi itu siapa? Nah, ini muncul pertanyaan. Ima ayyakuna, ya, bisa saja, bisa saja, ya, atau boleh jadi ayyakuna, dia itu, ya, huwa, kembali ke al-ghair, sesuatu yang terbatas tadi, bukan terbatas, mohon maaf, sesuatu yang lain tadi, makhlukon, ya, bisa jadi diciptakan li ghairihi, oleh yang lainnya lagi. Jadi sesuatu yang lainnya diciptakan oleh yang lainnya lagi, ya. Au khaliqan li nafsi, ya, atau, ya, dia itu khaliqan, ya, dia menciptakan, ya, yang menciptakan, khaliqan, dia yang menciptakan, ya, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Iki maliyai kelompok punak si kita. Ya, yang kedua ini khaliqan li nafsi, dia itu menciptakan, ya, terhadap dirinya sendiri. Au, ini kemungkinan yang ketiga. Au azalian, dia azali, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Wajibal wujudi, wajib, ya, wajib ini wajib sudah menjadi bahasa Indonesia. Wujud artinya ada, ya. Wajibal wujudi, ya, wajib adanya. Nah, kita urai satu persatu masing-masing tiga pendapat ini, ya. Al-ghair itu siapa? Al-ghair itu siapa? Yang pertama itu makhluqan li ghairihi, ya, diciptakan oleh yang lainnya. Yang kedua itu khaliqan li nafsi, yang menciptakan dirinya sendiri. Yang ketiga azalian wajibal wujud, dia bersifat azali, wajib adanya. Kita urai satu persatu. Amma, kalau ada amma nanti ada fa-nya. Nah, ini lafadz fa. Amma annahu, adapun bahwa, ya, pendapat yang pertama ini makhlukun, ya, dia itu diciptakan li ghairihi, oleh yang lain, ya, fabadilun, maka pendapat yang seperti ini
batil. Ya. Li'annahu kok bisa batil? Kenapa? Ini alasannya. Li'annahu karena sesungguhnya dia itu yakunu, dia itu yakunu mahdud dan terbatas. Gitu. Ya. Kalau dia itu diciptakan oleh yang lain, pastilah dia terbatas. Gitu. Kenapa? Karena makhluk itu terbatas. Yang sesuatu yang diciptakan itu terbatas. Kemudian pendapat yang kedua, amma annahu, adapun bahwa dia itu ya khaliqun li nafsihi, menciptakan dirinya sendiri, ya. Khaliqun yang menciptakan, ini isim fa'il namanya kalau dalam ilmu sharaf. Ya, orang yang melakukan, ya. Daraba memukul. Tapi kalau daribun pemukul, khalaqa menciptakan, khaliqun pencipta, ya. Jadi yang menciptakan, ya. Annahu khaliqun li nafsi, dia itu menciptakan dirinya sendiri. Ya. Fabatilun, maka pendapat ini fabatilun, batil aidan juga, batil juga. Kenapa kok batil? Li'annahu yakunu makhluqan, ya. Karena dia itu ya makhlukon li nafsih, di satu sisi makhlukon diciptakan, ya, li nafsihi oleh dirinya sendiri, ya. Jadi satu sisi dia itu diciptakan oleh dirinya sendiri, wa khaliqan li nafsi, dan di sisi lain khaliqan li nafsi, dia itu menciptakan, ya, dirinya sendiri. Jadi diciptakan oleh dirinya sendiri dan menciptakan dirinya sendiri. Coba bagaimana? Ya. Fi anin wahidin, di satu waktu. Wahada, ini batilun, juga pendapat yang batil. Aidan juga, ya. Ini pendapat yang batil juga. Nah, tinggal kemungkinan yang terakhir. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, ya, karena pendapat yang pertama udah batil, kedua udah batil. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, ayyakuna al khaliqu, ya, sang khalik, sang pencipta itu azaliyan, ya, dia bersifat azali, wajibal wujudi, wajib adanya, wa huwa Allahu ta'ala, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini berkaitan dengan paragraf yang ke-6. Ya, coba kita cari huruf jar, kemudian idhofah li ghairi, ya, ghairi. Kemudian khaliqul insani. Ya. Kemudian ada lagi li ghairi. Sama li nafsi, namanya huruf jar, nafsi. Hi-nya ini sebagai mudhof ilaih. Nah, dua isim ini nafsi dan hi. Wajibal wujudi, ini mudhof ilaih. Ya. Li ghairi. Ya. Ada lagi li nafsi. Fi anin, ya, fi anin wahidin. Ya. Wajibal wujudi, ya. Ini mendeteksi huruf jar dan idhofah. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Jika dirasa ini bermanfaat untuk antum semuanya, silahkan di share kepada yang lain. Jika ada masukan atau ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang ingin dikoreksi, silahkan ditulis di komentar. Atau request materi ya bisa ditulis di komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.